Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah, ustadznya pun sabar ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Ibu nggak undang kan? Apa kabar Bapak Ibu semuanya hari ini, pada malam hari yang berbahagia ini? Alhamdulillah. Nah, semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah ramai yang hadir hari ini, pada malam hari ini. Ya, pertama-tama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah, pada malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting ini. Ya, boleh dong absen dari mana saja ini? Dari kota mana saja yang hadir? Boleh di chat. Dari mana Pak?
Kota Tangerang. Wah, Masya Allah Tangerang. Oke, yang lain mungkin boleh Ya. open mic atau chat Tangerang. Banget. Dari Sumatera Utara. Wah, Medan, bukan ya? Sumatera Utara, Masya Allah. Oke, Saya dari Pontianak, Pak, Masya Allah Pontianak nih ada yang jauh ternyata. Alhamdulillah. Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat. Oke, Bang Imam ya, Kalimantan, Masya Allah. Baik, tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timur. Kita perbanyak selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kami dari Kafah Bari Center berusaha mencoba berbagi kepada Bapak Ibu semua masyarakat ya, khususnya umat muslim tentang warisan. Nah, kami mencoba, ini program baru Bapak Ibu, ya kita coba talkshow, kita berbincang, kita diskusi dengan Ustadz, ya nanti Bapak Ibu akan kami berikan juga kesempatan untuk bertanya. Namun kita akan buka dulu talkshow ya dari kami. Nah, sebelumnya alhamdulillah ini bertambah terus yang hadir. Wah, ini ada yang dari Jati Sampurna, Kota Bekasi ya. Selamat datang ya. Oke, mari kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan keberkahan, mari kita bacakan Ummul Quran bersama Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita sudah bisa mulai ya di sini. Alhamdulillah kita sapa dulu Ustadz yang hadir. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mulai barangkali sedikit informasi, kami dari Kafah Bari Center, salah satu lembaga kajian dan training untuk ilmu waris atau ilmu faraid, dan kami berdomisili di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ada yang bertanya tuh banyak kemarin juga, ada nggak di Jakarta? Ada di kota mana saja? Nah, kami saat ini masih berada di Kota Medan. Nah, berdoa kita semoga nanti bisa berada juga di kota Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada yang mau kerja sama, nah kata juga siap. Alhamdulillah Kafah Bari Center saat ini sudah ya berjalan 1 tahun lebih dengan program pembelajaran yang dimulai dengan seminar-seminar, di mana seminar atau webinar yang digagas melalui online maupun offline. Ini kami akan selenggarakan terus, itu insya Allah setiap bulannya ada. Ya, bahkan itu bisa 2 kali sampai 3 kali dalam sebulan. Dan juga untuk membuat para masyarakat ya yang mau belajar ini semakin semangat dan juga merasakan mudahnya, ya kami juga memberikan ada salah satu formula khusus yaitu 4 langkah mudah. Nah, ini yang kami berikan dalam review ya untuk mengetahui ya agar masyarakat bisa tahu bahwa belajar waris itu tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, merasa mumet kalau udah belajar mewaris, susah, sulit, dan lainnya. Nah, kami juga adakan program untuk Bapak Ibu yang mau belajar, yaitu kita ada training. Training ini untuk membantu bagaimana agar ilmu waris ini Bapak Ibu bisa dapatkan ilmunya itu bukan hanya sebagai wawasan dan pengetahuan saja, tapi Bapak Ibu sendiri bisa menyelesaikan kasus waris yang mana Bapak Ibu jumpai nanti di lapangan. Dan bahkan peserta kami ya itu bisa membantu menyelesaikan kasus waris orang lain juga. Bisa berguna untuk keluarganya, bisa berguna juga untuk tetangganya atau siapapun yang ada minta bantuan, insya Allah kita bisa selesaikan. Nah, itulah beberapa poin. Nah, kalau program ini training insya Allah 2 atau per 3 bulan ya itu kami adakan. Nah, ada juga untuk program per 6 bulan itu ada teknik lanjutannya. Nah, untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan ilmu waris ini pertanyaannya banyak, maka kami adakan ada konsultasi juga sekarang event terbaru kami yaitu talkshow di mana kita akan membahas seputar ilmu waris dan Bapak Ibu juga kami berikan kesempatan bertanya nanti tentunya. Nah, untuk itu di sini alhamdulillah sudah hadir yang bersama kita yaitu Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya dan suara Ustadz Bapak Ibu bisa terdengar dengan jelas? Ustaz, dengar. Alhamdulillah. Nah, ini kalau yang membuka
apa namanya Zoom-nya via laptop atau apa, nah ini bisa nampak dua ini gambarnya ya. Tapi kalau handphone ya satu, tapi bisa bergantian. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung saja. Yang mana pada malam hari ini kita berbicara talkshow ya bahasa kerennya ya. Kita berbicara tentang warisan. Nah, ya warisan. Warisan ini kan kita sesuatu dalam kehidupan kita yang sudah jelas itu akan kita alami tentunya Bapak Ibu. Benar ya? Akan kita jumpai atau akan dihadapi oleh setiap insan atau setiap manusia karena dimana kalau kita ya pastilah ada yang ditinggalkan. Baik itu keluarga atau paling enggak harta. Ya, bagi yang belum menikah ya mungkin enggak ada ya yang ditinggalkan keluarga, tapi ada harta. Nah, harta ini itu bisa berhak ya. Ada yang berhak untuk menerimanya atau warisannya. Nah, inilah yang akan kita coba bahas pada malam hari ini, bagaimana ya harta warisan itu agar bisa membawa manfaat atau kebaikan, yaitu membawakan berkah bagi yang ditinggalkan. Nah, jangan sampai tidak membawa berkah ya, membawa malah ada yang kita lihat ya membawa celaka gitu ya, bukannya berkah tapi celaka ya. Celakanya kenapa? Karena keluarganya jadi ya bertikai, jadi tidak teguran, dan bahkan ada yang astagfirullah, ini jangan sampai terjadi tentunya, ada yang saling membunuh dan lainnya, itu ada di berita-berita yang kita lihat. Nah, untuk ini pada talkshow pada malam hari ini ya saya pertama-tama akan memberikan pertanyaan dulu. Kita akan diskusi tentang beberapa harta warisan yang berkah ya bersama Ustadz Muhammad Isron Lamri. Alhamdulillah di sini saya Rahmat Junaidi, saya sebagai founder Kafah Waris Center Bapak Ibu, dan bersama Ustadz Yusron kami di sini ingin berbagi. Nah, kami pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu akan berbagi tentang tadi warisan berkah. Nah, barangkali Ustadz kita langsung saja Ustadz ya, kita mulai Ustadz ya. Sudah siap Ustadz ya? Oke. Siap. Jadi ini Bapak Ibu ini perdana ini untuk talkshow ya, kita mencoba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputaran yang sekarang ini lagi booming atau lagi banyak lah ditanyakan orang, nah begitulah ya. Jadi seperti tadi harta warisan ini bagaimana sih sebenarnya yang dikatakan berkah? Kapan dia mencari harta yang berkah? Ya, ini juga perlu kita ketahui. Jangan sampai kita sebagai orang tua mempersiapkan harta, tapi hartanya tidak berkah. Warisan yang ditinggalkannya itu bagaimana? Nah, untuk ini barangkali langsung saja bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, ya bisa semoga mendapatkan manfaatnya, yang menambah wawasan, dan juga di sini tentunya ada juga Bapak Ibu yang sudah berkontribusi sebelumnya bersama Kafah Waris Center, kami juga mengundangnya. Nah, ini menambah wawasan tentunya. Nah, semoga bisa mencerahkan. Nah, untuk ini langsung saja kepada Ustadz kami diskusi, kita buka. Bismillah. Ustadz, langsung saja Ustadz tentang pertanyaan pertama tadi yang sering banyak orang tanyakan Ustadz. Bagaimana sih warisan berkah itu? Nah, untuk ini boleh Ustadz kita coba share-share dulu. Nanti baru kita lanjut beberapa hal yang lainnya. Silakan Ustaz, tafadhol. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala oleh Pak Rahmat tentang berkah tersebut. Yang pertama mungkin kita perlu pahami dulu tentang apa itu berkah atau barokah ya di dalam bahasa masyarakat. Jadi berkah itu atau barokah itu kan adalah ziyadatul khair atau semakin bertambahnya kebaikan. Nah, untuk harta waris ya, pertama kita pahami apa itu harta waris. Jadi harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris atau mewaris yang nanti akan dibagikan kepada warisnya atau ahli warisnya. Ketika kita berbicara tentang harta, ya, maka kalau kita kaitkan dengan keberkahannya, maka kita akan kaitkan dengan beberapa hal. Ya. Yang pertama tentu saja harta yang akan diwariskan itu adalah harta yang diperoleh dengan jalan yang halal. Nah, kenapa? Karena jelas ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul halali wajibun." Jadi mencari harta yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita belajar fikih muamalah bahwa harta yang tidak halal,
maka itu juga tidak boleh ditasarufkan. Apa itu ditasarufkan? Tasarufkan itu artinya dikelola. Baik itu dijual, ya, disewakan, termasuk diwariskan. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Itu yang pertama ya. Jadi harta waris yang berkah itu adalah harta yang diperoleh secara halal. Kemudian yang kedua tentu saja ketika dibagikan kepada ahli waris, ya, maka pembagiannya itu adalah adil. Ya, pembagiannya adalah adil. Nah, pertanyaannya apa yang kemudian menjadi standar daripada adil tersebut? Ya. Jadi standar adil dalam pembagian harta waris itu adalah ketika dibagikan sesuai dengan hukum waris atau hukum-hukum yang ada dalam ilmu faraid. Nah, ketentuan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belajar hukum waris atau ilmu waris, ini memang ilmu yang sangat unik. Kenapa? Karena ketentuannya itu diatur baik secara global maupun secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya hukum sholat atau hukum puasa, hukum haji, rinciannya itu ada dalam praktek Nabi, ya. Jadi kalau di Al-Qur'an kita cuma membaca akimis sholat, ya, atau wa'atuz zakah, ya. Nah, kemudian rincian daripada sholat itu kita melihat prakteknya Nabi, ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, tetapi untuk waris itu langsung dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang bagaimana supaya harta waris itu menjadi berkah, maka pembagiannya itu harus sesuai dengan hukum waris. Kenapa harus sesuai dengan hukum waris? Karena itu nanti akan menyangkut tentang sah atau tidaknya kepemilikan. Ya. Kenapa? Karena waris itu adalah memindahkan kepemilikan dari pemilik lama, yaitu mayit atau mewaris, kepada pemilik yang baru, yaitu ahli waris. Nah, siapa yang berhak memindahkan kepemilikannya? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ini rinciannya kami ada jelaskan di e-book atau buku yang sudah kami buat. Nanti mungkin akan dibagikan oleh Pak Rahmat kepada peserta yang hadir pada malam hari ini. Supaya penjelasannya tidak terlalu panjang. Nanti lebih rinci nanti di buku tersebut. Mungkin itu 2 poin dulu ya Pak Rahmat. Nanti poin-poin yang lain masih ada lagi, tetapi secara garis besar pokok di 2 poin tersebut. Ya, oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Jadi jelas Bapak Ibu ya, warisan yang berkah itu bagaimana untuk mendapatkannya dan juga pembagiannya. Nah, jadi begini Ustadz, kalau yang setelah kita mencoba siar tentang ilmu waris ini, nah memang ternyata banyak yang mengadu atau bercerita lah Ustadz ya, di antara mereka saudara, abang, adik. Nah, ini ternyata ada pembagian-pembagian yang bisa dibilang ya sesuka mereka, bisa dibilang ya kita bagi rata sajalah gitu. Ada juga yang merasakan ya ini kenyataan Ustaz banyak itu bertanya. Ada juga yang ini Bapak Ibu mungkin juga merasakan ya, kalau ada ya, kita kan biasanya kalau yang merawat orang tua itu ya kebanyakan ya itu anak perempuan yang selalu bersama dengan orang tua. Nah, sehingga di akhir ya kalau meninggal orang tuanya, nah itu yang anak perempuan bahkan itu dikasih atau minta lebih, dan ada juga yang memang pembagiannya seperti itu. Nah, ketika ini terjadi Ustadz, apakah itu boleh? Dan kalau seandainya terjadilah, nah itu masuk ke berkah atau tidak tuh bagaimana Ustadz harta warisan berkah tadi? Nah, boleh Ustadz dibantu jawab untuk ini dulu. Ya, jadi memang ini termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan di masyarakat tentang bolehkah dibagi rata saja ya. Yang pertama ini jelas menunjukkan bahwa memang di masyarakat kita itu pengetahuan agama itu sangat minim. Pengetahuan agama itu sangat minim sehingga mereka mengikuti apa yang menurut pikirannya itu dianggap adil. Dan yang dianggap adil itu dalam pikiran masyarakat itu adalah sama rata. Ya. Jadi kalau anaknya 5, maka dibagi 5. Itu dianggap rata gitu ya. Ditambah istri misalnya.
itu maka dibagi 6 ya, anaknya 5 tambah 1 istri. Nah, itu kemudian dianggap rata. Padahal kalau kita baca dalam Al-Qur'an ya, di surah An-Nisa ayat 11 ya, Allah Subhanahu wa taala membuka ayat waris itu dengan yusikumullah. Jadi Allah berwasiat kepada kalian, itu kaum muslimin. Jadi pembagian waris ini adalah wasiat dari Allah kepada kaum muslimin. Nah, kenapa dikatakan itu adalah wasiat dari Allah? Karena yang pertama kita perlu pahami tentang filosofi daripada kepemilikan harta itu dulu ya, filosofinya. Jadi dalam pandangan Islam, filosofi kepemilikan harta itu hukum asal dari semua harta di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ada lam lil milkiyah. Jadi lillahi artinya milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Termasuk semua harta yang dimiliki oleh manusia. Jadi hakikatnya semua harta itu adalah milik Allah. Maka ketika manusia itu hidup, kepemilikan hartanya itu hanyalah titipan dari Allah. Yang ketika manusia itu wafat, harta itu diambil lagi oleh pemiliknya, yaitu Allah. Dan sang pemilik, yaitu Allah, dialah yang berhak untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki oleh Allah itu diatur oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Ya. Jadi, angka-angka bagi waris itu bukanlah istilahnya berdasarkan akal manusia, tetapi itu adalah pengaturan dari pemilik harta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang implikasinya berarti kalau kita tidak membagi seperti itu, berarti kita akan mengambil harta yang bukan hak kita. Jadi misalnya ada suami yang wafat, maka ketika dia punya anak, batasan hak istrinya itu adalah 1/8. Karena itulah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah boleh kemudian dibagi rata, jawabnya yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah membagi sesuai dengan hukum waris. Setelah dibagi sesuai dengan hukum waris dan seluruh ahli waris itu mendapatkan haknya sesuai dengan pembagian menurut hukum waris secara ilmu faraid, nah itu kan berarti setelah dibagikan itu menjadi haknya masing-masing, miliknya masing-masing dari ahli waris. Nah, setelah menjadi miliknya masing-masing, maka boleh bagi mereka untuk istilahnya menghibahkan. Ya. Itu kan biasanya berarti yang mendapatkan bagian yang lebih besar, katakanlah anak laki-laki biasanya, itu kemudian menghibahkan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain yang mendapatkan mungkin lebih sedikit. Jadi kalau dia melakukan itu, maka dasarnya itu adalah berarti hibah, ya. Hibah dari ahli waris yang mendapatkan bagian waris yang lebih banyak, lebih besar kepada yang mendapatkan lebih sedikit. Nah, seperti itu. Nah, boleh kalau dengan cara seperti itu. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa ahli waris itu tidak boleh beranggapan bahwa cara seperti itu lebih adil, ya. Lebih adil daripada pembagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam seperti itu. Jadi itu kalau seandainya dia sudah dihitung dulu Ustaz ya secara hukum faraid baru mau dibagi rata. Nah, itu berarti boleh dan bisa, dan dalam harta warisan tadi kita bicara yang berkah, itu berkah Ustaz ya. Tapi kalau seandainya tanpa hukum faraid mereka langsung membagi rata, itu bagaimana Ustaz ya? Berkah enggak ya? Ya, itu tadi memang seringkali karena didasarkan karena ketidaktahuan atau maka disitulah pentingnya seorang muslim itu belajar. Makanya kan di dalam hadis Nabi itu disebutkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Apalagi ketika seseorang itu sudah balik, ya sudah dewasa, lalu kemudian dia menghadapi persoalan-persoalan yang butuh penyelesaian hukum syara, maka minimal dia harus bertanya. Bertanya kepada orang yang mengetahui. Nanti nggak berkah tadi lebih kurang karena tadi dia telah tidak melanggar, ya, tidak menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, gitu Ustaz ya. Tapi gini Ustaz, ada kasus nih kemarin cerita dari teman bahwa adiknya nih dia mengambil harta yang tadi harusnya dibagi, tapi karena memang dia butuh uang, diambil sama adiknya, dibawa lari
Nah, artinya sekarang dia tidak jumpa adiknya lagi. Nah, si abang dia merasa bahwa adiknya mungkin lagi butuh. Nah, udahlah, dan dia merasa memang itu hak adiknya, udahlah dia diikhlaskan. Nah, dia tidak menghitung secara proyek, tapi dia mengikhlaskan apa yang terjadi. Nah, itu bagaimana hukum Ustaz? Atau bagaimana cara harta yang didapatkan? Nah, ini ada terjadi Ustaz, kasusnya. Ada terjadi seperti itu. Iya. Memang kalau kita apa ya, jadi harta waris yang belum dibagikan itu menjadi harta dengan kepemilikan secara bersama di antara ahli waris. Ya. Kalau misalnya ada seorang, katakanlah orang tua, bapak meninggal, lalu meninggalkan katakanlah ada rumah, ada tanah, ada uang, maka harta-harta ini ketika belum dibagi kepada ahli waris, maka di antara ahli waris itu mereka memilikinya secara berserikat. Di dalam ilmu fikih muamalah disebut dengan syirka amlak. Ya. Jadi mereka berserikat dalam kepemilikan dengan porsi kepemilikan sesuai dengan porsi waris. Jadi istri misalnya itu dapat 1/8 dari total harta yang ada di situ. Anaknya laki-laki perempuan nanti apa ya? Ini kan mereka nanti akan dapatkan sisa atau asobah. Jadi diketahui dulu berapa porsi atau bagian dari masing-masing ahli waris. Nah, kalau dia memanfaatkan daripada bagiannya, maka itu tidak dikatakan mengambil hak orang. Ya. Kenapa? Karena dia punya batasan sampai sebesar itu. Makanya memang disitulah pentingnya memang kalau bisa itu harta waris jangan terlalu lama. Ya. Supaya kemudian hak masing-masing itu bisa segera didistribusikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau si abang mengikhlaskan berarti tetap harusnya bermasalah tuh dalam harta warisan yang diterima itu, karena itu pertanyaannya. Ya, standar mengikhlaskannya itu ikhlasnya dikatakan mengikhlaskan kalau memang ada haknya yang diambil. Tapi kalau ternyata yang diambil oleh adiknya itu masih dalam batas yang menjadi haknya, ya, katakanlah misalnya kita apresial atau kita hitung, kita audit harta yang ditinggalkan oleh orang tua, misalnya katakanlah totalnya 500 juta. Kita anggap. Kemudian setelah dihitung, milik si adik itu ternyata di situ dia punya hak 80 juta. Lalu dia mengambil 50 juta gitu. Maka sebenarnya dia memang berhak di situ dan bahkan masih punya sisa hak lagi sekitar 30 juta. Jadi tidak bisa juga dikatakan kalau saudara yang itu mengikhlaskan ya. Karena dia masih punya hak di situ. Makanya memang perlu dihitung berapa hak masing-masing, lalu kemudian dideklar ya, disampaikan sehingga kemudian segera didistribusikan sehingga kemudian tidak ada orang yang mengambil melebihi haknya seperti itu. Oke. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu nanti siap-siapkan ya pertanyaan ya. Ini kami masih diskusi dulu karena seputar pertanyaan yang umum dan masyarakat juga membutuhkan ini. Jadi menjadi pertambahan pengetahuan juga, pengayaan wawasan Bapak Ibu yang hadir ya, semoga. Nah, ini Ustadz ada juga ini satu lagi nih Ustadz, kasus atau ya kan kita tidak semua yang mendapatkan harta warisan, ada katanya yang terhalang atau tidak mendapatkan. Nah, itu kategori dia tidak berhak mendapatkan harta warisannya itu mungkin bisa dibantu jelaskan Ustadz. Ya, jadi istilah terhalang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi terhalang itu sebenarnya dalam ilmu faraid itu ada dua istilah yang berbeda tapi kadang diterjemahkan dengan penerjemahan yang sama gitu. Yang pertama ada istilah mani'ul irs atau mawani'ul irs. Kalau kita menggunakan istilah mani'ul irs atau mawani'ul irs itu artinya orang yang tercegah sebenarnya. Jadi ketika itu terjadi pada seseorang, memang sama sekali tidak ada pewaris. Nah, apa itu? Contohnya beda agama, murtad. Jadi ikhtilafuddin. Jadi ada seorang pewaris yang kemudian wafat, lalu anaknya murtad. Di dalam hadis Nabi itu disebutkan la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslim. Jadi seorang muslim yang wafat itu tidak mewariskan hartanya kepada seorang muslim yang wafat tidak mewariskan hartanya kepada ahli warisnya yang kafir. Demikian juga sebaliknya seorang yang kafir wafat tidak mewariskan hartanya kepada ahli warisnya yang muslim. Yang pertama itu. Yang kedua al-qatlu, itu pembunuhan. Jadi seorang ahli waris yang membunuh pewarisnya.
Ketiga adalah perbudakan. Nah ini terhalang atau tercegah dari mendapatkan harta waris. Kemudian ada juga istilah yang lain, itu namanya hijab ya, al-hajbu, terhijab. Jadi kalau sekedar terhijab itu sebenarnya dia terhalangnya itu sifatnya tidak permanen. Kalau mani'ul irs itu terhalangnya memang sifatnya permanen. Kalau terhijab sendiri itu sebenarnya tidak permanen. Misalnya ya, saudara kandung. Ketika ada anak laki-laki atau bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketika ada tiga ini, ya, maka saudara kandung itu tidak dapat, terhalang oleh adanya anak laki-laki, adanya bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tapi ini sifatnya tidak permanen. Artinya kalau suatu saat nanti misalnya ya ada seorang yang wafat, lalu kemudian tiga tadi itu ternyata tidak ada, dalam arti sudah wafat lebih dahulu, atau memang tidak ada, misalnya ada seorang meninggal tidak punya anak ya, lalu bapaknya sudah meninggal, maka saudaranya itu bisa mendapatkan harta waris. Nah, seperti itu. Nah gitu gambarannya. Menarik, Ustaz. Jadi memang jadi jelas ya Bapak Ibu ya, ada yang memang sama sekali nggak memungkinkan lagi mendapatkan warisannya kalau seandainya dia murtad. Nah ini bahaya, apalagi juga melakukan pembunuhan tadi ya. Tapi kalau yang terhijab itu ada ya kemungkinan dapat, tapi ini tidak semua juga. Nah inilah yang tadi Ustaz bilang ya, nanti ada pembekalannya di ilmunya di training Ustaz ya. Ya betul. Jadi ini memang untuk menjelasannya butuh waktu ya, untuk kemudian kita jelaskan supaya kemudian tergambar secara utuh ya. Terima kasih Ustadz. Ya tadi Ustadz ada menyebut tadi tentang e-book. Nah Bapak Ibu ada yang bertanya kalau e-book itu apakah bisa dapat atau tidak. Nah Insya Allah Bapak Ibu bisa dapat untuk yang sudah tentunya ya sudah berkontribusi di mana dalam kita mengikuti acara ini ya ada Bapak Ibu mendapatkan informasinya. Nah yang sudah berkontribusi maka akan mendapatkan e-booknya. Nah itu memang akan dijelaskan di sana dalam e-book itu bagaimana mendapatkan harta warisan yang berkah. Nah, bagi Bapak Ibu yang ternyata belum berkontribusi atau tetapi diundang dan ingin mendapatkannya, nah nanti insya Allah bisa ya. Ya, kontribusinya hanya 4 terbaik sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini rekamannya akan didapatkan. Jadi fasilitas yang akan diberikan ketika Bapak Ibu berkontribusi adalah rekaman talkshow ini akan kami berikan dan juga Ibu akan kami berikan. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu bertanya itu silakan chat itu masuknya ke kami, ke host sama co-host. Nah, ini lagi sebelum lanjut ke pertanyaan dari peserta nih Ustadz, ada hal yang penting nih Bapak Ibu mungkin juga udah pernah dengar atau belum nih ya. Karena bagaimana pembagian warisannya maksudnya. Begini Ustadz, saat ini lagi heboh, lagi rame lah ya kita bilang masalah LGBT ya. Bagaimana ini ya benar Ustadz ya. Itu pun Iya. kalau dilihat di majalah atau di mana gitu sekarang lagi diangkat itu. Nah, ada yang laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, atau laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan. Dan yang anehnya, nah ini anehnya Ustaz ya, mereka tetap mau ada keturunan Ustaz, benar Ustaz ya, ada baca itu kan ya. Dan akhirnya berbagai cara pun mereka lakukan. Nah, mungkin Ustaz paham lah ya maksudnya. Mereka lakukan itu dengan cara ya mungkin bayi tabung atau apapun itu yang mereka lakukan, tetapi hubungan mereka itu pernikahan juga menurut mereka, tapi tidak pada tempatnya. Nah, ketika adalah kita bilang yang tadi mereka mendapatkan anak, tapi anak bukan dari hasil tentunya pernikahan yang semestinya. Nah, tapi anaknya ini, nah itu bagaimana warisannya? Nah, bagaimana nanti nasab dan lainnya? Itu mungkin sedikit boleh dijelaskan Ustadz biar kita semua dapat gambaran. Ya, jadi dalam ilmu waris itu ada disebut asbabul miras. Jadi sebab mendapatkan harta waris. Dia ada 3 sebab sehingga kita bisa mendapatkan harta waris. Yang pertama itu sebab karena pernikahan. Nah, siapa yang mendapatkan harta waris karena sebab pernikahan itulah suami atau istri. Jadi selama masih ada ikatan pernikahan, maka dia berhak mendapatkan harta waris. Tapi kalau ikatan pernikahannya sudah tidak ada, maka tidak ada namanya harta waris. Makanya kalau ada suami istri yang sudah bercerai, maka tidak ada harta waris kecuali suaminya. Ya.
Itu yang pertama. Jadi sebab karena pernikahan. Yang kedua itu adalah sebab karena nasab. Selama dia memiliki hubungan nasab yang itu ada di dalam ilmu waris, itu anak, ya, laki-laki, perempuan, bapak, ibu, kemudian saudara, keponakan, sepupu, paman, dia berhak menjadi calon ahli waris. Calon. Apakah dapat atau tidak nanti ya di perhitungan warisnya kita lihat. Kemudian yang terakhir itu adalah al-wala, sebab karena membebaskan budak. Nah, yang membebaskan budak ini sekarang ini sudah tidak ada ya, sehingga otomatis kalau kita bahas sekarang ini tinggal dua ya, sebab pernikahan dan sebab nasab. Nah, sekarang kita tinggal melihat LGBT ini apakah betul dia menikah ya. Jadi, namanya pernikahan itu pasti haruslah beda jenis ya, laki-laki menikah dengan perempuan. Kalau dia dengan sesama laki-laki, otomatis pernikahan itu pernikahan yang tidak sah. Karena pernikahannya tidak sah, maka konsekuensinya tidak ada yang namanya pewarisan. Kenapa? Karena pernikahan tidak itu konsekuensinya panjang seterusnya. Baik penafkahan, pewarisan dan seterusnya. Seperti itu. Anaknya, walaupun ada anak yang mereka dapatkan walaupun dengan cara apapun itu, tetap itu bukan waris namanya Ustadz ya. Kalau itu, ya, jadi memang waris ini jelas Bapak Ibu udah tadi sampaikan ya, dapat gambaran kita. Jadi ya inilah kita harus memahami betul memang tentang ilmu waris ini. Oke, mungkin pertanyaan lainnya tadi Ustadz, karena kita ingin nih mendapatkan harta yang berkah ya, warisan yang berkah. Jadi pembagian waris secara syar'i itu boleh dibantu jelaskan Ustadz, bagaimana? Mungkin ada hal-hal yang perlu dijelaskan mungkin. Ya, jadi kalau berbicara tentang tata caranya itu sebenarnya di Kapal Warisan itu kita sudah ada buat buku tentang 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Jadi langkahnya sebenarnya cukup sederhana saja ya. Jadi ketika ada orang yang wafat, langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita lakukan dulu pendataan. Ya. Jadi kita lakukan pendataan siapa calon ahli waris. Itu dulu yang pertama. Dalam ilmu faraid itu ada 25 calon ahli waris. Ada 15 laki-laki dan 10 perempuan. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu ingin serius belajar, kami akan mengajarkan teknik bagaimana kita bisa mengingat 25 ini tanpa perlu dihafal. Ya. Kita pakai teknik mind mapping. Jadi kita tidak lagi tidak menggunakan teknik dihafal. Ya. Itu boleh silahkan ya. Tapi mungkin karena yang belajar ini banyak ya juga yang sudah umur di atas 30, 40, bahkan ada 80 ya. Seperti tadi di video itu, maka kita perlu teknik-teknik lain ya. Itu kalau yang mungkin mau dihafal itu ya yang masih sekolah lah, yang masih segar ya. Yang mungkin anak pesantren itu kan hafalannya masih kuat ya. Tapi kalau sudah berumur, apalagi sudah punya anak, banyak yang dipikirkan, ini kita perlu teknik yang lain dengan teknik mind mapping. Itu yang pertama ya, kita lakukan pendataan. Kemudian yang kedua, setelah kita pendataan siapa calon ahli waris, kemudian yang kedua, kita tetapkan berapa porsi dari masing-masing calon ahli waris. Katakanlah, misalnya ada wafat, kita data ternyata yang wafat adalah suami. Kita data dulu calon ahli warisnya, misalnya, yang hidup ini istrinya. Kemudian ada anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-lakinya 4, anak perempuannya 3. Kemudian, ternyata ibunya masih hidup, tapi bapaknya sudah wafat. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, kemudian ada paman, dan seterusnya. Ini namanya mendata calon ahli waris. Setelah data seperti ini, kita tetapkan porsinya. Misalnya, istri. Istri itu dalam Al-Quran, surah An-Nisa 12, dia bisa dapat 1/4 atau 1/8. Ibu kandungnya bisa dapat 1/6 atau 1/3. Ini namanya menetapkan porsi waris. Nah, itu langkah kedua. Nah, kemudian yang ketiga, teknik mudahnya itu adalah semua orang yang sudah kita data ini, kita tetapkan siapa yang nanti akan terhalang. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, di antara 25 calon ahli waris ini, tidak semuanya nanti akan dapat harta waris. Ya. Karena dalam ilmu faraid itu ada konsep namanya al-hajbu. Orang yang terhalang dari mendapatkan harta waris. Nah, 25 ini kita cek itu siapa di antara mereka yang terhalang. Penghalang waris terbesar itu adalah anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki,
maka dipastikan semua saudara, paman, keponakan, dan sepupu itu dipastikan terhalang dari mendapatkan harta waris. Nah, setelah ini kita lakukan, baru kemudian yang terakhir barulah kita lakukan perhitungan matematika pembagian harta waris. Seperti itu. Ya, insya Allah kalau sudah selesai ini, maka selesai itu pembagian harta waris. Oke, jadi sebenarnya ada itu 4 langkah, Ustaz ya. Ya, Tapi pelangkap juga. kalau kita lihat Ustaz ya, banyak orang ketika kita coba menawarkan atau belajar ilmu waris ini ditanyakan itu sulit, dan makanya ketika apa ya, kalau ada belajar seperti training waris dan lainnya, itu rata-rata itu apa ya, orang agak ogah gitu atau nolak gitu untuk belajar. Itu kenapa Ustaz? Mungkin Ustaz kan udah lama ini berkecimpung, apa gambaran yang membuat Ya, kalau itu terjadi? pengalaman saya belajar itu memang saya juga dapat masukan dari teman-teman bahwa eh, dianggap bahwa belajarnya itu rumit dan sulit ya. Kenapa? Karena memang kita bisa bayangkan ya. Yang pertama, calon ahli waris itu kan totalnya ada 25 ya. Jadi menghafal 25 saja itu sudah berat. Kemudian dari 25 ini ketentuan masing-masingnya itu juga beda-beda ya. Jadi semakin jauh dari keluarga inti itu semakin banyak ketentuan. Jadi kalau kita mungkin cuma membahas suami istri, ketentuannya tidak banyak. Membahas anak laki-laki tidak banyak. Tapi begitu sudah ke cucu, ke saudara itu semakin panjang ketentuannya. Sehingga malah makin rumit ya. Sehingga memang butuh teknik-teknik memahami yang apa namanya semakin istilahnya kalau itu diperbaharui. Jadi kalau dihafal itu bisa, tapi mungkin agak berat dan seringkali hafalan itu bertukar antara ketentuan anak laki-laki, anak perempuan, atau saudara laki-laki, saudara perempuan itu seringkali tertukar. Maka kita butuh teknik yang diperbarui. Maka di sini kita coba buat namanya teknik mind mapping. Teknik mind mapping dengan apa namanya itu bisa memudahkan dan membantu supaya tidak bertukar hafalannya. Oke, mantap ya. Jadi itu yang berawal bagaimana Ustadz bisa sampai membuat adanya teknik mind mapping atau 4 langkah itu. Nah, itu gimana ceritanya Ustadz itu? Ya, Dan sebenarnya sih niatnya bagaimana untuk kita bukti memudahkan ya? aja ya, memudahkan orang untuk belajar ilmu waris. Itu saja niatnya ya. Iya, iya. Di niat itulah kemudian Allah memudahkan sampai Dan sekarang. alhamdulillah sudah dirasakan sama peserta-peserta Ustadz ya. Ya, saya Ya, juga. alhamdulillah peserta sendiri yang membuat testimoni ya. Iya, iya, Dengan iya. kemudahan itu. Ya, Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya mungkin sedikit cerita. Saya juga mengapa muncul atau menghadirkan ini Bapak Ibu, karena saya sendiri menerima atau mendapatkan kasus ya. Ya di awal tahun 2021 lalu ya. Bagaimana kalau kita ditinggalkan orang tua, tentu bakal mikir, "Yo, ini bagaimana ya pembagian waris keluarga?" Dan ketika kita sudah sampai kepada pembagian, bingung nih. Nah, makanya saya waktu itu menjumpai Ustadz Yusron. Alhamdulillah, ternyata apa yang dijelaskan sama Ustadz itu sangat mudah gitu. Dan kenapa ilmu yang semudah ini tidak dicoba kita berikan kepada masyarakat, khususnya umat muslim. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, saya juga akhirnya membawa Ustadz, yuk kita coba Ustadz ilmu ini agar bisa tercampaikan ke seluruh kota Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, inilah makanya alhamdulillah kami hadir ya, saya menggandeng Ustadz Muhammad Yusron Ramli membawa Kafah Waris Center ini. Nah, dari cerita demi cerita Bapak Ibu yang sudah kita lalui, itu memang benar Bapak Ibu, ini peserta langsung yang menyampaikan kepada kami. Ketika mereka belajar ilmu waris di Kafah Waris Center ini, lebih mudah dan menyenangkan, lebih enjoy gitu. Nah, inilah yang membuat kami akhirnya semakin tertarik dan semakin ingin membantu Bapak Ibu yang mau belajar. Tapi memang ya sama Ustadz sampaikan, ketika mereka kita coba tawarin, ya rasa awal-awal memang akan nolak gitu. Tapi ketika mereka sudah mulai memahami dan mengikuti, alhamdulillah banyak yang mendapatkan pencerahan. Nah, ini Bapak Ibu, dan alhamdulillah Ustadz Muhammad Yusron Ramli juga sudah pernah Bapak Ibu menyelesaikan kasus, ya kalau kita bilang tadi sulit, ya alhamdulillah semua bisa. Ada salah satu kesultanan di Nusantara Bapak Ibu, itu 300 orang ahli warisnya. Nah, itu alhamdulillah bisa diurai. Nah, inilah yang luar biasa.
Nah, mungkin sedikit kalau di kisah cerita ya, kita boleh dari mana saja belajar Bapak Ibu ya, dan boleh usia berapa saja, yang penting kita masih ada kemauan Bapak Ibu. Nah, karena kalau saya ceritakan lagi Bapak Ibu, Ustadz Muhammad Yusron Ramli ini juga beliau dari keilmuan, kalau kita bicara pendidikan, dari sarjana teknik Ustadz ya, dari sarjana teknik, tapi keilmuannya luar biasa, bahkan sampai keilmuan yang dia dipelajari, Ustadz pelajari di sarjananya ini ternyata juga ada hubungannya, barangkali gitu Ustadz ya ceritanya kemarin ya. Mungkin boleh cerita di saya tertarik juga itu, wah bisa ya membantu dalam penyelesaian waris ini. Gimana Ustadz? Mungkin biar semua dengar kembali Ustadz. Ya, Biar ada sebenarnya sih pendapat. ilmu apapun itu kan akan bermanfaat. Ya. Jadi Iya. pengalaman membantu penyelesaian kasus waris Sultan yang dicetakkan oleh Pak Rahmat tadi itu memang pengalaman yang cukup menarik ya. Kenapa? Karena alhamdulillah dengan bantuan ilmu teknik, saya kebetulan teknik kimia ya. Jadi di ilmu teknik kimia itu ada persamaan misalnya neraca energi atau neraca massa yang prinsip-prinsipnya bisa kita pakai dalam menguraikan persoalan waris yang rumit. Apalagi kalau waris yang mau dibagikan itu sudah banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa sampai ahli warisnya sampai 300 orang? Kenapa? Karena memang yang mau dibagikan ini ada waris dari Sultan yang wafat tahun 1924. Masya Allah. Warisnya itu baru akan dibagikan tahun kemarin itu 2022. Jadi kalau kita urut memang sudah 6 generasi ya. 6 generasi dari Sultan itu ada anak, cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, dan apa itu di bawahnya. Dan di tiap generasi itu memang banyak sekali. Kita bayangkan dahulu para sultan itu kan istrinya 4. Dan anaknya juga istrinya ya segitu juga kurang lebih di masing-masing anak ya. Sehingga memang sangat banyak. Nah itu bisa kita uraikan dengan ya bantuan dari ilmu yang lain. Jadi kalau di ilmu faraid itu membantu dari sisi menentukan porsinya, tapi mensinkronisasi supaya angkanya itu bisa tepat antara harta yang dibagi di awal ya. Di awal ketika Sultan wafat dengan total semua ahli waris yang hidup di zaman sekarang itu memang butuh ilmu yang lain seperti itu. Masya Allah. Jadi menarik. Masya Allah. Menarik Bapak Ibu ya. Jadi ilmu itu selama apapun itu ya, selama kita gunakan ya bisa bermanfaat gitu, berhubungan. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Baik, udah jam 9 ini kesempatan waktunya kepada Bapak Ibu untuk bisa talkshow dengan Ustadz juga. Untuk ini kami persilakan Bapak Ibu caranya raise hand untuk mengetahui siapa yang duluan biar kita nggak biar nggak kita rebutan. Tadi Pak Nurul Huda kalau nggak salah tapi udah turun raise hand-nya ya. Karena tadi masih ingat, boleh Pak kalau memang ada pertanyaan kita persilakan kepada Bapak Nurul Huda. Kalau bisa open mic dan open video akan lebih baik lagi karena kita langsung talkshow ini. Baik, Ustadz. Itu di surat An-Nisa 176 itu disebutkan kafalah. Kafalah itu pewaris mewaris yang tidak punya keturunan ya. Iya. Ya. Ya. Kalau punya saudara perempuan diberikan setengahnya. Iya. Kalau punya saudara laki-laki diberikan Sisa. seluruhnya. Ya, asal. Kalau kebetulan nggak ada saudara laki-laki, hanya ada saudara perempuan, yang setengahnya yang disebut asobah itu kemana itunya arahnya? Demikian. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung aja kita nanti kalau Bapak ada masih bertanya boleh langsung tanggapin. Silakan Ustaz. Ya, enaknya kita presentasikan itunya ya. Berarti Ustaz butuh ini ya. Bentar saya coba masuk ke ini dulu ya, pakai laptop ya. Jadi. Oh iya, oke. Jadi memang nanti Pak, kalau Bapak Ibu ya, kalau kita di Kapawari Center ini, ya saya melihat luar biasanya Ustadz Yusron memberikan kemudahan kepada kita dalam bentuk tampilan. Tadi di latar belakang saya tadi ada gambar itu saya rubah sekarang ya. Seperti bagan-bagan yang
sudah terpola. Jadi itulah yang dibuat dengan teknik mind mapping bagaimana agar terekam ke pikiran kita Bapak Ibu. Nah, mungkin Pak Ustadz akan tunjukkan langsung atau bagaimana. Karena Bapak Ibu tadi yang dipertanyakan bagian-bagian itu akan jelas sebenarnya nanti kalau kita sudah mengetahui ya. Jadi berdasarkan Al-Quran tapi dipetakan di tadi di PTP bagian itu kelihatan langsung. Nah, yang luar biasanya itu kita langsung merekam pikiran kita itu langsung dapat sehingga kapanpun nanti kalau Bapak Ibu udah ikut training banyak latihan itu bisa seperti peserta yang mengatakan Bapak Ibu ya, itu dia melihat tembok atau melihat dinding maka akan bisa menyelesaikan kasus yang dia terima. Nah, itu luar biasa ya Bapak Ibu. Barangkali itu sambil menunggu Ustadz ya, kalau sudah nanti boleh Ustadz langsung share aja. Jadi itu Bapak Ibu informasi ya, luar biasanya metode yang diberikan oleh Kafawari Center ini sampai yang sering dikatakan juga ya, kita itu hafal tanpa menghafal. Hafal tanpa menghafal ini maksudnya ya kita bukan harus menghafal satu demi satu, karena nanti dengan apa yang sudah dijabarkan atau disampaikan oleh Ustadz, nah Bapak Ibu tinggal melakukan, mengerjakan, mencontek, nah itu aja, tidak harus membuat baru. Nah, karena Bapak Ibu sudah melakukannya, maka terpolalah, terpetakan di pikiran. Nah, inilah makanya disebut mind mapping. Bagaimana Ustaz? Sudah muncul? Ya, sebentar saya share screen dulu. Oke, siap. Oke, lagi proses Bapak Ibu ya. Nih kita lihat yang akan disampaikan oleh Ustaz. Masih proses gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang lain boleh siapkan, ada pertanyaan, boleh ya, mungkin Pak Nur Rahman, Pak Zarmansah yang sudah ini ya, masih berputar sepertinya Ustaz ya. Masih berputar. Ya, jadi gini aja Pak. Jadi gambarannya bahwa ketika mayit itu tidak punya anak dan juga tidak punya bapak ya, maka terbukalah harta waris itu dimiliki oleh saudara. Jadi saudara itu diutamakan saudara kandung dulu, saudara kandung. Jadi kalau saudara kandungnya itu perempuan satu orang, maka saudara kandung perempuan itu dapat setengah. Kalau saudara kandung perempuannya lebih dari satu, maka dapat 2/3. Dengan catatan tidak ada saudara kandung laki-laki. Tapi kalau ada saudara kandung laki-laki, maka saudara kandung laki-laki dan perempuan itu mendapatkan semua sisa harta. Nah, nanti laki-laki dan perempuan itu 2/1. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kalau tidak ada saudara kandung laki-laki? Jadi kita nanti setelah itu kita cari dulu apakah ada saudara sebapak yang laki-laki. Itu dulu yang dicari. Kalau tidak ada, kita cari lagi keponakan laki-laki, tapi ya keponakan laki-laki, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Itu. Kalau ada maka dia yang mendapatkan sisanya. Nah, kalau tidak ada baru pindah ke paman kandung. Jadi paman kandung ini adalah saudara laki-laki dari bapak kandung dari mayit, orang yang mau kita bagikan harta waris. Gitu Pak ya. Kalau tidak ada saudara kandung laki-laki dari bapak mayit, maka kita cari saudara sebapaknya. Saudara sebapak laki-laki dari si mayit. Kalau tidak ada juga, maka kita cari sepupunya mayit. Itu sepupu laki-laki tapi ya, sepupu laki-laki, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Nah, ke situ diberikan sisa harta tersebut. Nah, gitu Pak Nurul Huda. Pak Nurul Huda mungkin ada yang mau tanggapi, silakan. Mungkin agak rumit kalau kita mau ngingat ya, tapi kalau misalnya nanti di training saya akan coba ajarkan dengan teknik kita gambar, Pak. Jadi kalau kita gambar itu nanti insya Allah mudah diingat ya, karena kita istilahnya buat dalam bentuk mind mapping. Ya.
Jadi yang 25 itu komponen yang tadi yang kita cari itu ya, Tat? Ya, betul, betul. Oke, ya. Keren, Tat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, gitu, Pak. Waalaikumsalam. Jadi 25 itu Pak, kalau nanti sudah ikut di training, itu Bapak dari awal akan diajarin itu dari pertemuan pertama. Oh iya, nanti di akhir mungkin akan kami infokan. Kalau training ini, kalau Bapak jauh kan Tangerang ya, kita di Medan. Kita bisa secara online Pak. Jadi Bapak akan diajarkan dari pertemuan pertama itu bagaimana memetakan di pikiran. Nah, hari pertama pertemuan saja, Bapak sudah langsung praktek, sudah langsung latihan. Bagaimana itu 25 itu langsung terpetakan. Nah, itu dia luar biasanya. Jadi sekali lagi bisa ada yang bertanya soalnya bisa nggak betul-betul bisa nggak tanpa menghafal? Ya itu kembali kepada Bapak Ibu yang ikut ya dimanapun kita belajar, selama kita latihan, kita praktekkan, insya Allah itu betul terjadi. Tapi kalau kita hanya ikut, namun kita hanya mendengar terus lepas, nggak kita latihan atau tidak ada praktek, maka nggak lengket dia ya, mapping tidak termapping dia itu sebenarnya. Oke, alhamdulillah sudah terjawab. Ada lagi Bapak Ibu, silakan ada yang mau berbincang-bincang sama Ustadz. Kalau Pak Nurul Huda sudah, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Dari Tangerang Pak ya, Masya Allah jauh nih. Ya. Oke, silakan ada Bang Imam mungkin yang jauh-jauh juga. Nah, ini Pak Izar Syah. Oke, silakan langsung open mic. Nah, langsung mantap. Nah, ada alhamdulillah. Kita langsung Ya, nampak aja. Siap kita add. ya. Oke, sip. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ustadz, ini kalau kita nih memang ilmunya memang belum paham sekali, memang dasar sekali Ustadz. Jadi mungkin kalau pertanyaannya pun mungkin dasar ya. Ustadz, kalau misalnya ini ada sekarang kan lagi musim tuh orang buat asuransi, kemudian di dalam asuransi itu dia punya membuat uang pertanggungan istilahnya, atau yang tertulis misalnya contoh 500 juta atau 1 miliar. Kemudian dia punya satu anak contohnya. Dia punya 3 anak, tetapi yang dibuat di dalam polis asuransinya itu yang 1 miliar itu adalah untuk anak perempuannya. Itu hukum di kita seperti apa ya Ustaz? Asuransi apa Pak? Asuransi kematian atau asuransi? Asuransi ke jiwa lah. Jiwa Asuransi kematian, jiwa. oke. Ya, ini mohon maaf pertanyaannya mungkin agak dasar ya Ustaz ya. Nggak Ya. apa-apa Pak. Iya. Silakan Ustaz. Oke, baik. Jadi yang pertama, mungkin pertanyaannya apakah harta asuransi itu bisa diwariskan gitu Pak ya? Iya, kan gini Ustaz, kadang-kadang kan pemahaman kita apakah asuransi itu di dalam hukum Islam seperti apa? Kemudian apakah itu termasuk yang dalam hukum yang diwariskan? Karena kan di masyarakat ini kan ya termasuk saya juga kan kurang paham juga yang seperti itu. Iya. Takut salah Ustaz, takut salah. Kita aja. Oke, baik. Yang pertama kita pahami dulu apa yang disebut dengan harta waris. Di harta waris itu disebut dengan tirka. Jadi tirka itu adalah semua yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi semua yang ditinggalkan oleh mayit yang dianggap berharga. Ini para ulama panjang rinciannya sebenarnya. Tapi secara garis besar itu bisa kita kelompokkan. Yang pertama yang ditinggalkan oleh mayit itu yang pertama adalah harta bergerak. Jadi harta bergerak itu harta yang bisa dipindahkan, seperti katakanlah uang, ya, emas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah harta tidak bergerak, katakanlah tanah, ya, rumah, atau mungkin kebun. Kemudian ada yang namanya hak. Ya. Hak itu bisa berupa hak finansial, artinya harta-harta mayit yang masih ada pada orang lain. Seperti misalnya piutang. Piutang harta mayit yang masih pada orang. Atau misalnya hak-hak yang lain. Ya. Misalnya sebelum wafatnya mayit, kalau di kitab Fikih Al-Mu'tamad, ya, Fikih Syafi'i yang ditulis oleh Zaih Muhammad Az-Zuhaili disebutkan bahwa termasuk hak daripada mayit yang itu belum sempat dimanfaatkan. Contohnya misalnya mayit itu ada menyewa rumah. Sebelum sempat ditinggali, meninggal. Maka haknya untuk menyewa rumah itu misalnya dia sewa rumah untuk 2 tahun. Dengan sewa misalnya 2 juta, katakanlah 20 juta untuk 2 tahun, 10 juta setahun. Maka itu juga diwariskan ya, hak tersebut.
apakah nanti diuangkan ataukah nanti bagaimana kesepakatan daripada ahli waris. Nah, itu disebut dengan harta waris. Jadi semua yang dimiliki, yang ditinggalkan oleh mayit yang kemudian dianggap memiliki harga atau nilai. Nah, nanti tinggal pembagiannya disepakati oleh ahli waris. Boleh bendanya yang dibagi, ya. Misalnya uang, ya. Uang itu kan paling gampang dibagi. Kalau misalnya 1/8, berarti tinggal bagi 8 aja untuk istri dan seterusnya. Kalau berbentuk benda, tanahnya bisa dikapling, ya, dikapling nanti dibagikan kepada ahli waris. Atau bisa juga dalam bentuk pergantian hak. Ya. Katakanlah salah satu ahli waris itu diapresial dulu, dinilai berapa nilainya, lalu kemudian dibeli oleh salah satu ahli waris, lalu kemudian uangnya digantikan kepada ahli waris yang lain. Itu bisa seperti itu tinggal teknisnya saja. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan harta-harta yang kemudian itu dalam pembahasan fikih memang tidak bisa ditasarufkan. Ya. Jadi dalam pembahasan fikih sesuatu yang bisa ditransaksikan itu adalah barang atau jasa. Itu Pak ya, barang atau jasa. Nah, kalau tidak termasuk barang dan jasa, itu yang kemudian di pembahasannya para ulama itu kemudian tidak sah untuk kemudian ditransaksikan. Nah, termasuklah ketika orang di pembahasannya para ulama itu mengasuransikan jiwa, ya. Jadi ketika jiwa itu diasuransikan, itu kan jiwa itu termasuk barang atau jasa, itu tidak bisa. Kemudian juga di dalamnya mengandung gharar, ya, ketidakpastian, ada uncertainty di dalamnya, sehingga otomatis apa yang dihasilkan dari situ pun juga tidak bisa ditasarufkan. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama itu kemudian otomatis tidak bisa ditasarufkan. Makanya kemudian seorang muslim memang muamalah seperti ini dihindari. Nah, kalaupun mau melakukan jaminan dan lain sebagainya, ya digunakan cara yang disyariatkan oleh Islam. Oleh karena itu kalau ditanya apakah itu kemudian bisa diwariskan, kalau tidak bisa ditasarufkan maka otomatis juga tidak diwariskan. Nah, gitu Pak. Maka yang diwariskan nanti ya harta-harta yang disebutkan yang tadi saja. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Boleh satu lagi Ustaz. Mohon maaf. Ustaz Yusron, kadang-kadang kan saat ini ada yang menawarkan asuransi yang berbasis syariah. Ya. Kemudian mereka menyampaikan dengan kalimat bahwa hadis Nabi mengatakan siapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya siapkan hidupmu sebelum matimu, ya ada yang 4 lagi lah Ustaz ya. Jadi konsep yang disampaikan itu adalah supaya jangan meninggalkan anak-anak di belakang kita itu tidak sejahtera lah ya Ustaz ya. Jadi mungkin mereka mengambil konsep di sana. Jadi pertanyaan simpelnya, apakah asuransi ini dibenarkan dalam Islam secara hukum ya Ustaz? Kemudian apakah boleh kita adopsi juga atau gimana Ustaz? Nah itu tadi Pak yang ketika jiwa kebakaran itu kan sesuatu yang tidak termasuk barang atau jasa. Dan kemudian di dalamnya mengandung gharar. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kemudian sesuatu yang tidak bisa diakatkan. Jadi sesuatu yang bisa diakatkan itu sesuatu yang termasuk barang dan jasa, yang kemudian di dalamnya ada kepastian. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu yang kemudian yang perlu dibenahi. Ya. Sebenarnya sih dalam Islam, ini kan sebenarnya munculnya asuransi itu kan akibat diterapkannya sistem kapitalisme ya. Kalau dalam Islam itu kan sebenarnya ada sistem jaminan. Jadi dalam ini Pak, ada hadis Nabi menyatakan mantaroka malan fali warisatihi wa mantaroka kalan failain. Jadi kalau ada orang yang wafat dan dia meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk ahli waris.
Tapi kalau dia wafat sementara dia meninggalkan bukan cuma harta tapi utang, maka kata Nabi datang kepada kami. Maka itu akan di-cover oleh negara dalam pandangan Islam. Nah, pertanyaannya bagaimana cara negara mengcovernya? Cara negara mengcovernya dalam pandangan Islam itu adalah nanti di Baitul Mal itu ada harta yang disiapkan untuk mengcover harta orang-orang yang berutang. Jadi kalau kita baca dalam surah At-Taubah ayat 60, itu kan ada 8 asnaf penerima zakat. Satu dari 8 itu adalah ghorimin, orang yang berutang. Maka harta yang dikumpulkan dari zakat itu akan dipakai untuk mengcover orang-orang yang berutang. Jadi supaya apa? Supaya nanti juga dia bisa selamat di akhirat. Kenapa? Karena orang yang berutang itu juga nasibnya itu masih menggantung di akhirat ya, sampai kemudian utangnya dilunasi. Nah, pertanyaannya kalau kemudian keluarganya itu miskin, ahli warisnya juga tidak sanggup untuk membayar, bahkan harta warisnya itu minus, maka caranya itu negara melunasinya dari harta yang dimiliki oleh negara, itu dari zakat. Kalau tidak cukup nanti diambil dari harta negara yang lainnya, bisa dari kepemilikan umum atau dengan cara menyeru kepada orang-orang kaya untuk mengcovernya. Seperti yang dilakukan di masa Nabi kan, orang-orang kaya itu diminta untuk membiayai kebutuhan kaum muslimin. Nah, seperti itu, Pak. Iya, Oke. Memang luar Terima biasa. kasih Ustadz Isran. Tapi Ustadz, kalau kita Ustadz di Medan ya Ustadz ya? Iya, Iya. Waris Center di Medan ya? betul. Iya. Iya, kebetulan saya di Medan juga. Mana tahu ada rezeki bisa bertemu Ustadz. Oh iya. Oh, boleh. Kami undang nanti Ustadz ke kantor kita atau gimana Ustadz? Oke. Oh ya, boleh, Pak. Kantornya di mana? Kalau saya di Medan di Lipo Plaza Ustadz. Oh, boleh ya. Nanti boleh, nanti kita bisa buat training juga di kantornya Bapak kalau apa. Kita kan ada juga training untuk corporate. Maksud saya begitu Ustadz, karena kan kita ini awam Ustadz. Ya, Jadi, boleh. Karena kalau yang konsep yang disampaikan itu, kalau kita perhatikan ada tercantum di dalamnya itu sudah divalidasi oleh Dewan Syariah Nasional melalui Majelis Ulama Indonesia. Jadi di kalangan umat ini kan agak bingung nih, ya. Apakah asuransi ini benar atau enggak sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Karena di sana juga ada membawa Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia juga, gitu Ustaz. Iya. Untuk diskusi lebih lanjut. Iya, boleh Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, Bapak Ibu, masih ada waktu? Nanti sama-sama kita lanjut Pak ya secara offline. Nanti. Betul. Siap. Apalagi di Medan itu ya, sama-sama di Medan kita. Kantor di Medan di mana? Masih kita di office-nya, masih tempat saya Pak. Nanti kita bisa undang lah kalau udah ada. Iya, boleh. Bapak Ibu yang lain, silakan bagi Bapak Ibu masih ada waktu, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ini yang sudah hadir sini. Tadi yang sudah berkontribusi Bu Nurmalina mungkin ada, Bu Yureza, Bang Imam, Pak Zarmansa, Kak Intan, Pak Anwar, dan lainnya silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, mungkin saya sedikit informasi Bapak Ibu. Tapi ini masih ada waktu nih, kami kasih dulu lah sampai 30 tadi rencana. Silakan, ada yang mau bertanyakan mungkin? Siapa yang mau bertanya, kita buka kesempatan. Nah, barangkali ada memang di antara peserta hadir, ya kalau menyampaikan masalahnya di umum gitu, rasanya gimana gitu ya. Nah, kami dari Kapal Waris Center membuka kesempatan juga untuk konsultasi. Jadi konsultasi kami buka 3 cara ini Bapak Ibu. Pertama, kami buka untuk umum ada 2. Pertama di WhatsApp group, itu insya Allah setiap Selasa bisa di chat ya. Insya Allah Ustaz akan bantu jawab. Nah, kalau di Zoom, insya Allah sekali sebulan, di awal bulan, insya Allah kami biasanya akan berikan. Nah, tapi banyak peserta juga yang ketika dibuka, ya nggak semua menyampaikan, karena memang ya kasus waris ini ada yang ranah-ranah khususnya ya privasinya ada. Nah, kami akhirnya membuat ya sudah berjalan alhamdulillah, yaitu konsultasi waris secara private dan profesional dan familiar lah gitu. Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Nah, Ustadz, kami jauh nih dari Kota Medan, nggak bisa jumpa. Tenang, kita sudah ada fasilitas saat ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan kita Zoom ini.
Nah, contoh kasus pertama, kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan kasus yang Bapak Ibu alami, itu bisa kita gunakan Zoom langsung dengan Bapak Ibu. Nah, tapi ada juga kasus yang dijumpai tidak bisa selesai nih rasanya kalau kita sudah belajar, sudah dapat dari Ustadz, tapi ketika menyampaikan ke abang, kakak, saudara yang lain, itu mereka nolak atau ada hal-hal yang tidak mereka bisa terima. Nah, kami juga siap memfasilitasi bagaimana Bapak Ibu bisa mengumpulkan seluruh saudara, bahkan walaupun mungkin berbeda-beda kota, kita Zoom aja. Nah, itu juga kita sudah bisa terima, ya, membantu Bapak Ibu. Jadi kalau di sini mungkin masih segan untuk bertanya, boleh. Misalnya gini ya, kasus khusus, misalnya sudah menghitung-hitung, kami siap. Jadi itu akan kami jaga. Jadi berapapun harta warisan Bapak Ibu, ya mungkin ada miliaran-miliarannya, itu akan kita jaga, kita tetap kita ada akadnya khusus. Nah, itu aja mungkin Bapak Ibu ya, mungkin bagi yang tidak mau bertanya khusus. Tapi bagi yang bertanya umum silakan, kami masih buka. Masih ada Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak, mungkin izin saya akan menginformasikan terlebih dahulu beberapa hal ya tentang tadi kenapa sih kita perlu belajar ilmu ini dan sebenarnya bagaimana. Nah, ini sudah kami buktikan dari peserta-peserta yang hadir. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau merasa saat ini, wah saya nggak mau bertanya, tapi gimana kalau saya ikut training, yakin nggak saya bisa? Dan bisa nggak menyelesaikan kasus saya? Insya Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan hanya menyelesaikan kasus Bapak Ibu, tapi menyelesaikan kasus juga milik orang lain. Nah, Bapak Ibu boleh kita tonton dulu lah ya satu testimoni. Ini peserta yang online, di mana merasakan ya setelah belajar itu memang enjoy dan mudah, dan padahal belum pernah mempelajari gitu ya, mempelajari ilmu. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini, sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi saya disuruh beli gitu ya, buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu, bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info, dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk, dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron, dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, baik. Jadi itulah beberapa testimoni, masih banyak ya Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran ini insya Allah kita akan lakukan secara online dan offline. Nah, Bapak Ibu yang berada di berbagai kota di Indonesia saat ini, bisa nggak belajar secara online? Bisa. Alhamdulillah kami di Kafah Waris Center sudah memberikan beberapa kesempatan. Ya, ada kelas-kelasnya. Ada kelas pagi, kelas malam. Kalau kelas offline, insya Allah kita juga siap.
Tapi yang sudah berjalan tentunya yang berada di kota Medan. Tapi Bapak Ibu nih, misalnya ada di kota Jakarta atau kota Surabaya, ingin nih diadakan offline, baik itu di perusahaan ataupun di khusus di hotel. Nah, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kami. Kami dari Kapawari Center siap ya untuk menjalankan pemberian materi training ini secara online ataupun offline. Tapi kalau offline kami alhamdulillah sudah diundang juga, ya kami juga siap nih kalau Pak Ibu ada ngundang ke Jakarta misalnya ya, untuk memberikan training di perusahaannya atau memberikan training di membuat training di hotel, ya tinggal kita kerjasama. Nah, kemarin kami sudah memberikan training ini di beberapa ya, ada di perusahaan juga sudah ada, di lembaga-lembaga tertentu juga ada, sekolah ada, di masjid juga ada. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau kerjasama, insya Allah siap. Pak, bisa nggak saya ngundang Bapak Ustadz kami sebagai tim IO-nya? Insya Allah kita juga siap. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nih mau belajar dulu bagaimana sih, ya nggak usah mikirin untuk mengundang-undang, kita ikut belajar, tapi yakin bisa dapat. Insya Allah seperti Ibu tadi, bisa mendapatkan hasil dan betul-betul mudah dan menyenangkan ketika belajar. Nah, kenapa? Karena kami berikan fasilitas yang lengkap insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang mau belajar, insya Allah kami akan buka kelas kembali itu di bulan Agustus. Nah, Agustus ini kami akan buka ada 2 kelas ya, malam dan pagi. Bapak Ibu boleh pilih. Yang pertama saya bagikan informasinya, itu ada kelas pagi Bapak Ibu. Nah, kelas pagi ini kita akan mulai insya Allah di hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023. Jam berapa? Jam 9 sampai jam 11. Nah, ini 2 jam lebih kurang. Nah, insya Allah kita akan buat ini 4 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu akan belajar ya, memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Nah, ini sudah langsung dari pertemuan pertama kita ada latihan-latihan Bapak Ibu. Makanya peserta itu merasa mudah dan menyenangkan dan merasa mendapatkan gitu. Mind mapping itu bisa dapat insya Allah. Nah, kemudian ada rincian ashabul furud. Nah, dari Bapak ada nanya ya ashabul furud dan asobah. Nah, itu kapan? Nah, ini akan kita buat dengan rinci dan ada tips-tipsnya, strategi atau caranya itu biar mudah ya, biar mudah mendapatkan mengingat dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu akan disampaikan oleh Ustadz nanti cara-caranya, tipsnya. Nah, penghalang waris ada juga ya. Jadi tidak semua, walaupun ada 25 penerima waris, tapi tidak semua dapat. Karena ada penghalangnya, misal tadi ada anak laki-laki saja, maka kita nggak repot sebenarnya untuk memikirkan, untuk menghitung ke sebelah, ya contoh ke paman, ke saudara dari bapak, ibu, dan lainnya. Nah, kemudian kita juga langsung praktek menghitung waris, ada cara aurot dan lainnya Bapak Ibu. Penyelesaian kasus waris di masa Umar bin Khattab juga akan kita sampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas bagian waris. Ini ada lengkap Bapak Ibu ya, yang kosong, berisi sampai Bapak Ibu bisa main mappingnya nanti. Kemudian sertifikat dan e-book 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, ini membantu Bapak Ibu bisa digunakan ya sambil perjalanan, misalnya bisa dibuka untuk lihat-lihat, untuk mengulang kaji ya. Nah, ada video rekaman belajar setiap acara pertemuan kita. Nah, Bapak Ibu ada yang terlambat atau ada yang mungkin jaringan jelek atau bahkan lagi sibuk kerja sehingga nggak bisa ikut belajar, maka rekaman ini sangat membantu. Karena rekamannya kami berikan full sama seperti saat training, hanya bedanya tidak bisa interaksi saja. Makanya pesan kami ketika Bapak Ibu belajar, ikut interaksi tetap, kalau nggak bisa ikut latihan tetap kerjakan. Nah, itu dia. Dan terakhir ada grup WhatsApp konsultasi secara privat. Bapak Ibu akan berada dalam satu grup yang ada Ustadz di sana, dan Bapak Ibu terus berada di sana walaupun training selesai. Ya, usai training Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk diskusi, bertanya, konsultasi, tapi kebanyakan peserta, ya ada beberapa peserta, nanti ketika ada kasus bukan lagi bertanya bagaimana ini penyelesaiannya, tapi Bapak Ibu memverifikasi. Ya, maksudnya Bapak Ibu dapat kasus, dilakukan 4 langkah mudah tadi, dan Bapak Ibu kerjakan dan hasilnya dikirim ke dalam grup, maka nanti Ustadz Yusron tinggal ngecek ini udah benar atau belum. Bapak Ibu tinggal ngecek, wah kalau ada yang perlu diperbaiki akan dikasih tahu sama Ustadz. Nah, kalau sudah benar, Bapak Ibu bisa gunakan untuk Bapak Ibu ataupun siapapun orang lain yang butuh kasus, Bapak Ibu bisa terima. Ya. Nah, ini semua kelas pagi Bapak Ibu ya, insya Allah tanggal 5 Agustus mulainya. Dan biayanya ini Bapak Ibu normal itu 500, tapi untuk Bapak Ibu yang mendaftar dan membayar sebelum ya hari hanya, Bapak Ibu bisa bayar harga promonya hanya 295.000 saja. Ya. Dan ada juga, Ustaz, bisa nggak saya nggak ada biaya? Nah, kalau biaya itu bisa dicicil nanti, silahkan kontak langsung dengan saya. Nah, Bapak Ibu, untuk kelas malam kami juga buka.
Itu kalau malam 2 kali sepekan, hari Selasa dan hari Jumat Bapak Ibu. Nah ini kita mulai insya Allah hari Selasa 8 Agustus. Nah, jadi 8 Agustus hari Selasa insya Allah akan kita mulai. Jam berapa? Jam 20.00 sampai 21.30 WIB. Selama 5 kali pertemuan. Nah ini lebih lama karena waktunya juga tidak selama yang pagi. Nah Bapak Ibu, ini ada cerita saudara kita di sini hadir nggak ya? Itu dari Papua. Itu hadir di kelas malam. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau udah saking semangatnya itu selesai 21.30 biasanya mau itu sampai 22 karena banyak yang bertanya ya, ada yang bertanya ya kita kasihkan Ustadz juga ya terus saja bantu jawaban akhirnya sampai jam 22. Nah, kalau jam 22 di kita WIB, nah di sana di Papua udah jam 12 atau jam 24 Masya Allah. Nah, tapi alhamdulillah tetap semangat. Nah, memang belajarnya insya Allah bisa mudah dan menyenangkan. Nah, apa yang dapatkan, apa materi, semua sama. Biaya juga sama. Tinggal Bapak Ibu mau pilih kelas pagi atau kelas malam. Nah, itulah mungkin informasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut silahkan nanti langsung mendaftar, kita akan berikan linknya. Nah, ada pertanyaan nih, apakah saya bisa mendapatkan e-book dan YouTube? Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, ini kita bukannya tidak mau berbagi, tapi kita menghargai orang yang telah berkontribusi. Ya, mereka yang telah berkontribusi untuk Kafawari Center, untuk kita di sini, nah itu tentulah mereka akan mendapatkan seperti yang kami umumkan di media atau di Bapak Ibu dapatkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan YouTube atau rekaman video ini dan e-book nanti, maka silakan. Kami tidak patokkan berapa kontribusi Bapak Ibu, infak terbaik saja. Ada yang transfer besar, alhamdulillah. Ada yang transfer biasa, alhamdulillah. Transfer biasa pun, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah memang kalau dihargai, kalau Bapak Ibu mungkin melihat e-book sekarang berapa sih rata-rata? Ya rata-rata kalau kita lihat 50.000 ke atas. Nah, tapi kami tidak mematokkan berarti 50 karena alhamdulillah ada juga yang memberikan ratusan ribu, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf kami tidak bisa memberikan langsung. Jadi silakan nanti berkontribusi seperti Bapak Ibu sudah dapatkan linknya atau kalau seandainya belum nanti silakan kontak saya. Bapak Ibu boleh kontak saya nanti di 0853 5551 7722. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan chat dari saya juga. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menghubungi saya langsung, lebih cepat nomornya yang ini saya ketikkan aja ya. Nah ini, boleh di WA saya juga itu. Nah itu saja mungkin pemberitahuan dari saya, dari Kafawari Center untuk pada malam hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya seputar acara kita atau training ini, silakan. Kami masih buka kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan sebelum kita tutup, kita akhiri. Masih ada di sini, alhamdulillah ada sekitar 12 orang. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan? Kita silakan aja Bapak Ibu, kita buka nih. Bagaimana dengan pelatihan trainingnya? Kalau training ini insya Allah kita akan ada terus. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin ambil sekarang, insya Allah kami berikan. Ada Bapak Ibu yang mau ikut kira-kira? Nah, ini kesempatan kami selalu memberikan spesial ya, diskon. Nah, ini langsung saja kami informasikan. Mungkin yang sudah pernah ikut sebelumnya ini harga kok semakin naik ya, harganya kan tadi sudah dikasih promo. Tapi karena Bapak Ibu yang hadir hari ini ya spesial yang mau sudah menghadiri pertemuan ini, maka Bapak Ibu dari harga promo 295.000 tadi kami berikan diskon ya bagi Bapak Ibu yang serius mau mendaftar dan langsung mentransfer dalam waktu ya biasanya kami berikan waktu 1 kali 24 jam ya sampai besok. Tapi untuk kali ini Bapak Ibu bisa sampai hari Senin. Alasannya besok Sabtu, Ahad terkadang kesulitan untuk ke bank atau transfer, maka Bapak Ibu silakan. Paling lama hari Senin kami berikan Bapak Ibu dari harga promo diskon dari 295 menjadi 265. Ya alhamdulillah diskon ada tambah 30.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang betul-betul ingin serius mau belajar, ambil kesempatannya dan silahkan langsung mendaftar. Nanti setelah ini akan kami berikan linknya. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa saya berikan. Kalau di apa tadi sudah kelihatan juga ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita
langsung saja kita panggil lagi Ustadz untuk memberikan closing statement atau apa yang mau disampaikan. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz sebelum kita tutup. Karena ini kita kan bincang-bincang nih. Bagaimana terhadap waris dan lainnya. Atau yang mau disampaikan sama Bapak Ibu yang masih hadir di sini Ustadz. Silakan Ustadz. Tafadhol. Masih di mute Ustadz. Mute. Oke. Oke, baik. Jadi menyangkut tentang tadi Pak Rahmat banyak menjelaskan tentang pembelajaran kita ilmu faraid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya cuma ingin memberikan motivasi sedikit tentang kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid. Jadi Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah. Ya. Jadi sebenarnya kenapa kita harus termotivasi untuk belajar ilmu ini, itu tidak lain karena ada wasiat dari Nabi. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu ada berwasiat kepada Abi Hurairah. Di Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ta'allamul faraidah wa 'allimuhun nasa. Jadi wahai Abu Hurairah, hendaklah engkau atau kalian mempelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada manusia. Nah, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid atau ilmu waris itu adalah nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu faraid ini akan menjadi ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah di akhir zaman dari umat ini. Jadi beruntung ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau kemudian termotivasi untuk belajar ilmu. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain ya dijelaskan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman ya itu akan ilmu itu akan dicabut oleh Allah. Jadi Rasulullah bersabda ta'allamul Quran ya wa 'allimuhun nasa. Hendaklah kalian mempelajari Al-Quran dan ajarkan ilmu ini kepada manusia. Wa ta'allamul faraidah wa 'allimuhun nasa. Dan hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada manusia. Kenapa? Karena fa inni mru'un maqbudun. Karena aku ini juga manusia yang akan wafat, kata Nabi. Wa innal ilma sayukbar, dan ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Hatta tazharul fitan, sampai kemudian nanti akan terjadi fitnah. Apa fitnahnya? Yakhtalifal isnani fil farid. Akan terjadi perselisihan di antara dua orang, bahkan saudara kandung dalam masalah pembagian harta waris. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena la yajidani ma yakdi biha. Mereka tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan perselisihan waris di antara mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu ini sangat penting. Kenapa? Karena ilmu ini akan menjadi ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah di muka bumi. Maka beruntunglah kita apabila kita istilahnya menjadi pewaris ya, pewaris ilmu ini di akhir zaman ini. Ya, seperti itu. Terlebih lagi bahwa ilmu ini kan istilahnya setiap ada orang yang wafat itu hartanya wajib dibagi sesuai dengan hukum waris. Maka orang yang kemudian bisa membantu pembagian harta warisnya, maka dialah orang yang istilahnya itu melaksanakan fardu kifayah. Jadi dia yang akan mengangkat dosa orang-orang di kampung tersebut akibat tidak adanya orang lain yang mampu menyelesaikan pembagian harta waris tersebut. Ini sebagai motivasi buat kita semua. Oke, seperti itu Pak Rahmat, saya kembalikan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Ibu ya. Masya Allah. Ini Bapak Ibu menjadi pewaris ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi. Bapak Ibu juga ketika memiliki ilmu ini, maka berkesempatan bagaimana tadi sampaikan Ustadz akan menerima ya, mengangkat dosa satu kampung, berarti Bapak Ibu membebaskan itu pahalanya berarti untuk Bapak Ibu tentunya. Allahu Akbar. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya, dan jelas-jelas tadi sampaikan Ustadz juga itu sudah terjadi atau sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari akan ada terjadi fitnah perselisihan antara saudara.
Nah, ketika kita tidak mempelajari dan tidak mempersiapkannya, maka tentulah kita tidak mau itu terjadi pada keluarga kita. Semoga kita termasuk keluarga yang bisa memahami dan juga mengetahui tentang ilmu waris ini, dan semoga kita dilindungi Allah jauh dari yang disampaikan hadis tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya juga sudah sampai di penghujung, nanti Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, kami akan kirimkan baik itu rekaman dan e-booknya setelah selesai proses rekamannya. Insya Allah kalau nggak malam ini, biasanya besok itu sudah bisa dapatkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-book dan tadi rekaman videonya, maka silahkan Bapak Ibu, nanti kami akan kirimkan juga informasinya. Kontribusinya bebas, tidak kita tentukan berapa. Karena ini kembali tentunya kepada Bapak Ibu. Ketika kita niatkan ini untuk kebaikan, semoga jadi berkah dan pahala, dan tentunya ya ilmu ini juga akan bermanfaat, berkah, dan semoga Bapak Ibu menjadi semakin yakin ya bahwa ilmu waris ini ilmu yang perlu dipelajari. Nah, barangkali itu Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Kafah Waris Center mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Izar, Pak Angker, Pak Bu Intan, ya, Pak Nur Rahman. Sampai ketemu lagi di event berikutnya. Izin saya close ya.